Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita ketemu lagi di channel diskusi matematika 54. Kita belajar matematika sampai pusing karena ora pusing, ora thinking. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan bahas materi aplikasi dari turunan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau scroll ya di channel YouTube diskusi matematika 54 ini, ada atau saya udah pernah bikin tentang aplikasi turunan ini, cuman dalam fungsinya trigonometri gitu. Nah, sekarang kita akan bikin yang fungsi aljabar gitu ya, supaya tingkat kesulitannya diturunkan gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan mulai dari yang pertama, yaitu adalah tentang persamaan garis singgung, teman-teman. Jadi salah satu aplikasi turunan adalah untuk menentukan persamaan garis singgung kurva. Oke, coba kita saksikan sama-sama. Oke, seandainya saya punya kurva, teman-teman ya. Ini saya kurvanya ngasal aja nih ya. Ada bentuk seperti ini. Ini adalah fungsi y sama dengan fx gitu ya. Nah, kemudian di fungsi y sama dengan fx ini saya mau bikin sebuah garis, teman-teman. Kita ambil sebuah titik di sini. Sebuah titik di sini misal gitu ya. Kemudian saya tarik sebuah garis. Nah, gitu ya. Nah, ini dinamakan garis singgung. Ya, di garis singgung kurva gitu. Nah, kemudian ada titik ini ya, titik persinggungannya ya, ini dinamakan dengan titik singgung. Nah, gitu dia, teman-teman. Oke. Nah, jadi ini adalah garis singgung, ini adalah titik singgung. Lalu apa sih garis singgung itu ya? Jadi garis singgung itu adalah garis yang menyentuh kurva atau yang menyentuh kurva satu kali nih di sini gitu ya. Jadi beda dengan memotong. Kalau memotong kan nanti menyentuh kurvanya dua kali, misalkan seperti ini gitu ya. Ini satu di sini, satu di sini. Nah, ini namanya memotong kurva. Tapi kalau menyinggung nanti posisinya seperti ini gitu. Ya, kayak nyenggol doang gitu. Oke. Nah, sekarang yang jadi permasalahan atau yang akan kita bahas adalah bagaimana mencari persamaan garis ini gitu. Gimana cara mencari persamaannya? Hubungannya dengan turunan, teman-teman, bahwa persamaan garis singgung ini kan pasti punya gradien dong, ya nggak? Nah, gradien dari garis singgung kurva, ya, garis singgung kurva di titik singgungnya, yaitu adalah x1, y1 kita misalkan. Jadi ini misalkan x1, y1 teman-teman ya, adalah m sama dengan f aksen x1. Nah, ini jadi gradiennya itu adalah turunan dari fungsinya, teman-teman. Lalu dimasukkan dengan x1-nya, dimasukkan dari absis atau x titik singgungnya ini gitu. Ya. Kita ambil contoh seperti ini, teman-teman. Misal saya punya sebuah kurva y sama dengan misalkan ini adalah min x kuadrat plus 4x plus 5. Nah, misalkan gitu ya. Nah, yang mau dicari adalah berapakah persamaan garis singgung kurva, atau tentukanlah persamaan garis singgung kurva ini di titik A itu adalah kita misalkan 3,8 gitu ya. Oke, jadi langkah pertama, teman-teman, ketika kita mau mencari persamaan garis singgung ya, jika kita akan mencari persamaan garis singgung, kita butuh ada dua komponen, teman-teman. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama kita butuh gradien. Ya, gradien. Yang kedua kita butuh titik singgung. Gitu ya. Dimana titik singgung ini nanti ada dua komponennya, ada x1 dan y1. Jadi sebenarnya ini ada tiga ya. Ada gradien, kemudian x1, kemudian y1. Nah,
Dalam hal ini kalau kita misalkan cek gitu ya, dalam hal ini kita punya X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah 8 ya, karena titik singgungnya udah jelas diketahui. Berarti tugas kita satu lagi adalah tinggal mencari gradien, teman-teman. Gradiennya berapa ya? Nah, gitu ya. Gimana cara nyari gradien? Kita tahu bahwa ya gradien itu adalah f aksen dari X1-nya, gitu ya. Berarti si Y ini atau fx ini kita turunkan, gitu ya, kemudian dimasukkan angka 3 yang ada di sini X-nya gitu. Maka kalau kita turunkan, ini kalau kita buat di aksennya itu adalah min 2x plus 4 ya. Min 2x plus 4. Berarti kalau dimasukin angka 3 jadinya adalah min 2 dikali 3 ditambah 4. Maka ini hasilnya adalah min 6 tambah 2 hasilnya sama dengan min 2. Oke, kemudian finishingnya gimana? Kita akan gunakan rumus persamaan garis, teman-teman. Yaitu adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, pasti teman-teman udah familiar ya dengan rumus ini. Nah, ini kita akan sering pakai nanti di aplikasi turunan yang pertama ini mengenai persamaan garis singgung ya. Oke, kita mainkan. Berarti jadinya adalah Y dikurang Y1-nya 8 sama dengan M. M-nya adalah min 2. Min 2 dikalikan dengan X min X1. X1-nya berarti 3 gitu ya. Maka jadinya Y min 8 sama dengan min 2X tambah 6. Berarti Y sama dengan min 2X tambah 6 tambah 8. Atau Y sama dengan min 2X tambah 14. Nah, ini dia persamaan garis singgungnya. Gitu ya. Jadi intinya, sekali lagi teman-teman, kalau kita ingin mencari persamaan garis singgung, ada 3 komponen yang harus cari, yaitu adalah gradien, titik singgung, dan absisnya ya, X titik singgung dan ordinat dari titik singgung. Jadi ada 3 nih ya intinya. Gitu dia. Oke, sekarang kita coba soal berikutnya. Nah, ini dia teman-teman. Kita punya sebuah fungsi ya. Jadi yang ditanya adalah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 di titik berabsis min 2. Maka titik singgungnya dia udah diketahui absisnya sama dengan min 2. Absis itu apa sih? Absis itu adalah X1-nya atau X-nya gitu ya. Lalu kalau Y1 apa? Y1 itu adalah ordinat. Gitu dia. Nah, ini harus dipahami teman-teman ya, jangan sampai kebalik. Oke, sekarang gimana sih cara menyelesaikan ini? Berarti kalau kita list dulu apa aja sih yang kita butuhkan? Pertama kita butuh X1, kemudian kita butuh Y1, kemudian kita butuh M. Yang udah tahu kan absis nih, berarti X1-nya udah ada, yaitu adalah min 2. Lalu Y1-nya gimana caranya? Kan nggak ada nih di sini ya, titik singgungnya nggak ada. Nah, untuk mencari Y1 teman-teman, ini akan sangat mudah sekali. Caranya adalah masukkan min 2 ke Y atau Fx atau ke fungsinya gitu ya. Nah, maka kalau ini kita hapus dulu. Nanti akan menjadi apa? Y1-nya itu sama dengan X pangkat 3. X-nya diganti min 2, jadi min 2 pangkat 3 itu sama dengan min 8. Oh, kita dapat Y1-nya adalah min 8 ya. Ini yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, untuk mencari M-nya, nah tadi juga kita udah bahas nih, untuk mencari M-nya adalah apa? Masukkan min 2 atau X1-nya ya, absisnya ini, ke Y aksen gitu, atau turunannya, atau F aksen X. Jadi bedanya teman-teman, kalau kita mau cari Y1 itu dimasukkannya ke fungsi sebelum diturunkan, tapi kalau kita mau cari gradien dimasukkannya ke fungsi yang setelah diturunkan gitu. Ya. Nah, maka kita buat dulu gini, M sama dengan Y aksen gitu ya, sama dengan berapa nih? Berarti 3X pangkat 2 gitu ya. Maka F aksen 2, sorry ini ganti aja. Ya, jadi F aksen X gitu ya. Kemudian F aksen min 2 itu sama dengan 3 kali min 2 kuadrat, berarti sama dengan 12. Nah, sekarang kita udah ketemu semua nih teman-teman ya. X1-nya udah dapat, Y1-nya udah dapat, M-nya juga udah dapat. Lalu tugas kita adalah langsung masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 gitu. Maka di sini kita punya Y min Y1-nya min 8 jadi plus 8 ya. Sama dengan M-nya 12 dikalikan dengan X min jadi plus 2 gitu. Maka Y sama dengan 12X plus 24 min 8. Y sama dengan 12X plus 16. Nah, ini dia persamaan garis singgungnya teman-teman. Oke.
Oke, kita masuk soal berikutnya teman-teman. Kita perhatikan persamaan garis singgung yang bergradien 2 pada kurva fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, sekarang kita mau suruh nyari persamaan garis singgung lagi, tapi kita cek dulu apa yang tidak diketahui atau apa yang diketahuinya ya. Cek, kita butuh x1, kemudian y1, kemudian m. Kita lihat di sini yang diketahui adalah dia bergradien 2. Gradien itu adalah m, teman-teman ya. Maka ini adalah 2 di sini gitu. Ada lagi yang diketahui? Tidak ada. Ya, berarti hanya m-nya saja. Oke, lalu gimana caranya kita mencari x1 dan y1-nya, teman-teman? Nah, pertama kita harus mencari x1 dulu ya, karena yang paling penting sebenarnya adalah x1-nya. Kita nyarinya dari mana? Dari m-nya ini yang udah diketahui. Ya. Kita perhatikan. Kita turunkan rumus m-nya ya. M itu kan berarti f aksen x ya. F aksen x1 gitu kan. Nah, di mana f aksennya itu kita punya adalah 2x plus 2 gitu ya, atau berarti kalau dimasukin x1 jadi 2x1 plus 2 ini sama dengan 2 gitu ya. Nah, maka kalau misalkan kita cari x1 nya ini pindah sini jadi 0 ya, jadi 0 sama dengan 2x1, maka x1 nya sama dengan 0. Oke, kita dapat x1 nya 0, tulis di sini. Kemudian kita cari Y1 gitu. Dengan cara tadi kita tahu bahwa untuk mencari Y1 kita tinggal masukkan X1-nya, 0-nya ini ke dalam fungsi tanpa diturunkan ya. Maka Y1-nya itu sama dengan F0 gitu ya. Jadi 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurang 3. Berarti sama dengan min 3. Oh, berarti ini adalah min 3 di sini gitu teman-teman. Ya. Nah, kita udah sempurna sekarang, kita tahu X1-nya, Y1-nya dan M-nya, maka selanjutnya adalah kita langsung masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke, sangat mudah sekali teman-teman ya. Berarti jadinya Y plus 3 sama dengan 2 dikali X min 0 gitu. Nah, untuk Y sama X-nya ini biarkan aja ya. Berarti jadi hasilnya Y sama dengan 2X min 3. Nah, itu dia teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya teman-teman. Kita perhatikan di sini. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X min 7 di titik berordinat 3. Oke, coba kita list dulu ya. Jadinya ada di sini ada X1, kemudian ada Y1, ada M. Apa yang diketahui di sini? Titik berordinat. Oh, ordinat. Ordinat itu berarti Y-nya teman-teman ya. Nah, berarti di sini adalah 3 gitu. Oke. Sekarang tugas kita adalah mencari X1 dulu gitu ya, karena X1 ini yang paling penting. Yuk kita gunakan rumus untuk mencari atau cara untuk mencari Y1 ini untuk mencari X1-nya gitu. Jadi kita balik rumusnya. Oke, gimana sih untuk mencari Y1? Berarti nilai X1 ini kita masukkan ke dalam sini. Oke, berarti Y1-nya itu sama dengan X1 kuadrat min 3X1 min 7 gitu. Yang pertama. Y1-nya kita udah tahu 3 nih. 3 sama dengan X1 kuadrat min 3X1 min 7. Maka kalau kita pindah ruas jadi X1 kuadrat min 3X1 min 10 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan teman-teman. Jadi X1 min 5, kemudian X1 plus 2 gitu ya, sama dengan 0. Maka kita dapat di sini adalah X1-nya sama dengan 5 dan X1-nya sama dengan min 2. Nah, jadi jawabannya ada 2 teman-teman ya. Harus hati-hati kalau ada seperti ini. Maka titik singgungnya pun nanti ada 2 gitu ya. Kalau ada seperti ini, maka titik singgungnya ada 2, yaitu apa? Yaitu 5,3 pasangan ya, ini dengan Y1-nya, dengan ordinatnya, dan min 2,3. Ini X-nya min 2, Y-nya kan sama, tetap 3 gitu ya. Jadi nanti ada 2. Oke, berarti kalau misalkan X1-nya ada 2, otomatis nilai gradien juga ada 2 dong. Betul sekali gitu. Jadi untuk mencari gradiennya ya, kita mencari 2 kali teman-teman. Yang pertama, jika X sama dengan 5 gitu ya. Jika X sama dengan 5 berarti M-nya itu adalah kita turunin dulu aja ya. Ini belum diturunin. Turunannya berarti Y aksen sama dengan 2X min 3 ya teman-teman. Ini dia. M-nya kita masukkan X-nya ke turunannya, jadi 2 kali 5 kurang 3 sama dengan 7.
Kemudian yang kedua, jika X-nya sama dengan min 2, maka M-nya adalah 2 kali min 2 min 3 gitu, sama dengan min 7. Nah, gitu dia. Oke, nah berarti persamaan garisnya juga ada 2 dong. Betul sekali gitu. Jadi yang pertama, persamaan garisnya, nih saya batasi dulu. Yang pertama, kita buat untuk persamaan garis singgung di titik berapa? 5,3 dulu ya. Nah, berarti kalau 5,3, ambil gradiennya yang ini teman-teman. Ya, yang 7 gitu. Karena kan untuk X-nya 5. Berarti Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadinya Y min Y1-nya adalah, mana nih? Yang ini ya, 3. Sama dengan M-nya adalah 7 dikalikan X min X1, berarti min 5. Berarti Y sama dengan 7X min 35 min, plus 3 gitu ya. Jadi Y sama dengan 7X min 32. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, persamaan garis singgung di titik berapa tuh? Min 2,3 ya, min 2,3. Maka kita gunakan gradiennya yang min 7 sekarang. Jadi Y min 3 sama dengan min 7 kali X. X1-nya adalah min 2 ya, jadi plus 2 di sini. Berarti Y sama dengan min 7X min 14 plus 3. Jadi Y sama dengan min 7X min 11. Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Oke, ini dia ya. Jadi untuk yang ordinatnya, diketahui ordinatnya, hati-hati bisa menghasilkan X-nya sama dengan ada 2 biji gitu ya. Atau mungkin ada 3 biji, nanti kita harus lebih teliti lagi. Oke, kita masuk soal terakhir teman-teman ya. Kita perhatikan di sini ada kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 1. Ditanya adalah persamaan garis singgung kurva Y tersebut yang sejajar dengan garis ini gitu. Nah, pertama kita listing dulu ya, X1, Y1, kemudian M. Kira-kira teman-teman kalau ada kata-kata sejajar gitu ya, apa sih yang bisa dicari gitu? Apakah X1-nya, Y1-nya, atau M? Nah, pastinya adalah gradien ya. Nah, berarti karena sejajar maka gradiennya sama dengan gradien ini, yaitu berapa? 2. Oke, dapat dari mana 2? Min koefisien X per koefisien Y gitu ya cepatnya. Di min 2 per min 1 jadinya adalah 2. Gitu dia. Jadi cara melanjutkannya teman-teman ini akan sama dengan soal sebelumnya yang mencari persamaan garis singgung jika diketahui gradiennya gitu. Oke, kita mainkan aja. Maka M-nya itu adalah turunan dari kurvanya teman-teman ya, yaitu Y aksen sama dengan 2X min 3. Dimana M-nya ini kita udah tahu 2 gitu. Jadi kita mau cari X-nya, 2X min 3. Maka 2X sama dengan 5, X-nya adalah 5 per 2 gitu ya. Oke, lalu kalau X-nya 5 per 2, untuk mencari, ini masukin aja dulu ya, 5 per 2, ini X1-nya. Untuk mencari Y1-nya gimana? Kita masukkan aja 5 per 2-nya ke sini gitu. Jadi 5 per 2 kuadrat dikurang 3 kali 5 per 2 tambah 1. Berarti sama dengan 25 per 4 dikurang dengan 15 per 2 ditambah 1. Samakan penyebutnya. 4 ini 25 dikurang 30 tambah 4. Ya, maka di sini hasilnya adalah min 1 per 4. Oh, di sini Y1-nya min 1 per 4. Oke, udah lengkap semuanya yang diketahui. Langsung kita masukkan ke rumusnya, yaitu adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini ya, jangan sampai lupa rumusnya. Oke. Nah, kita masukkan jadi Y jadi plus ya, plus 1/4 sama dengan M-nya adalah 2 dikalikan X min 5 per 2. Berarti Y tambah 1/4 sama dengan 2X min 5. Kalau dikalikan 4 semua jadinya adalah 4Y plus 1 sama dengan 8X min 20. Kita rapiin ke sini. Berarti jadinya 8X min 4Y min 21 sama dengan 0. Nah, gitu dia teman-teman. Ya. Jadi ini dia persamaan garis singgung kurva teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jangan lupa di subscribe dulu channel Diskusi Matematika 54 ya. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan boleh di-share di kolom komentar. Oke. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.